Bayangan di lereng Lawu. Kabut tipis menggantung di lereng Gunung Lawu, menyelimuti pepohonan pinus yang berdiri diam bagai penjaga waktu. Di tengah kesunyian pagi itu, Rama Wiradipa melangkah perlahan menapaki jalan batu menuju sebuah padepokan tua yang disebut orang sebagai Padepokan Sumber Wening. Tempat itu jarang dikunjungi, kecuali oleh para peziarah yang mencari ketenangan atau mereka yang berani menantang misteri masa lalu. Rama bukan peziarah biasa. Ia adalah seorang peneliti muda dari Universitas Gajah Mada, yang menghabiskan hidupnya mempelajari jejak-jejak spiritual Nusantara. Namun perjalanan kali ini berbeda. Ia tidak datang membawa teori, melainkan panggilan batin yang muncul dalam mimpi selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, seorang lelaki tua bersorban merah berdiri di tepi telaga, berkata dengan suara dalam, "Carilah aku di tempat air mengalir dari batu, sebab waktu hampir genap." Ketika Rama tiba di halaman padepokan, ia disambut oleh seorang kiai sepuh bernama Empu Jagatnala, penjaga terakhir tempat itu. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan suaranya dalam seperti gema goa. Ia seolah telah tahu kedatangan Rama bahkan sebelum langkahnya terdengar. "Kau datang karena panggilan yang sama seperti yang dulu datang kepadaku," kata Empu Jagatnala tanpa basa-basi. Sabdo Palon telah memilih waktunya sendiri untuk berbicara lagi. Ucapan itu membuat Rama tertegun. Ia tidak pernah menyebut nama Sabdo Palon kepada siapapun. Bagaimana kiai itu tahu? Malamnya, di tengah suara jangkrik dan desir angin, Rama diajak masuk ruang penyimpanan naskah kuno di bawah tanah. Di sana, di antara gulungan lontar dan manuskrip tua yang berdebu, Empu Jagatnala menunjukkan satu naskah berbungkus kain hitam. Di sampulnya tertulis aksara Jawa kuno, Serat Sabda Jati. "Ini peninggalan terakhir dari masa Majapahit," ujar empu itu pelan. "Bukan sekadar tulisan, tapi wasiat dari sang penjaga rahasia bumi Jawa." Saat Rama membuka lembar pertama, udara di ruang itu berubah dingin. Aksara-aksara di dalam naskah seperti bergetar, seolah hidup. Dan di tengah halaman tertulis kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ketika dunia terbalik dan manusia kehilangan cahaya hatinya, sabda akan bangkit dari timur untuk menuntun jalan kembali." Rama membaca kalimat itu berulang kali, merasakan ada kekuatan yang bangkit di dalam dirinya. Ia menatap Empu Jagatnala, yang kini tersenyum samar. "Anak muda," kata sang empu, "legenda bukan hanya dongeng. Kadang ia menunggu orang yang tepat untuk membangunkannya." Di luar, kabut semakin tebal, dan dari arah puncak Lawu terdengar suara gamelan samar-samar. Rama menatap ke langit yang kelabu. Ia belum tahu bahwa langkahnya di hari itu akan membuka pintu menuju rahasia besar, kebangkitan Sabdo Palon, dari legenda menjadi gerakan spiritual yang mengguncang dunia. Naskah Rahasia Sang Pujangga. Pagi di lereng Lawu masih dibalut kabut tipis ketika Rama Wiradipa duduk di serambi padepokan, memandangi naskah kuno yang kini menjadi pusat perhatiannya. Serat Sabda Jati tampak sederhana, lontar berwarna kecoklatan, aksaranya nyaris pudar dimakan usia. Namun setiap kali pandangannya menelusuri baris demi baris, hatinya bergetar. Ada sesuatu di balik tulisan itu, seolah menyimpan pesan dari masa yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Empu Jagatnala datang membawa secangkir teh hangat. "Tulisan itu," katanya pelan, "tidak bisa dibaca hanya dengan mata. Ia perlu didengar oleh jiwa." Rama menatapnya dengan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Sang empu lalu menambahkan, "Sabdo Palon menulisnya bukan untuk dibaca oleh generasi Majapahit, tapi untuk mereka yang hidup setelah dunia kehilangan arah." Malam sebelumnya, Rama bermimpi lagi. Ia melihat bayangan kota Majapahit, megah, bercahaya, tapi perlahan berubah menjadi abu. Dari antara reruntuhan, muncul seorang lelaki berwajah teduh, mengenakan kain merah dan membawa tongkat kayu. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kebenaran tidak pernah hilang, hanya tertidur dalam bahasa yang tak dimengerti manusia masa kini." Ketika Rama terbangun, kalimat itu masih terngiang di kepalanya. Hari itu juga, Empu Jagatnala menyarankan agar Rama pergi ke Yogyakarta. Di sana, katanya,
Tinggal keturunan terakhir dari para pujangga Majapahit yang menyimpan kunci penerjemah serat Sabda Jati. Ia menulis nama di selembar kertas lusuh, Raden Reksanegara, penjaga arsip kuno di perpustakaan keraton. Perjalanan ke Yogyakarta memakan waktu 2 hari. Jalanan berliku, tetapi Rama merasa seolah dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Setibanya di kota itu, ia segera menuju kawasan kota gede, di mana Raden Reksanegara tinggal di rumah tua bergaya Jawa klasik, dikelilingi pagar bambu dan pepohonan rindang. Raden Reksanegara menyambutnya dengan tenang. Lelaki itu berusia sekitar 70 tahun, rambutnya memutih, matanya jernih penuh kebijaksanaan. Ketika Rama menyerahkan naskah itu, Raden terdiam lama. "Serat ini," katanya akhirnya, "tak seharusnya muncul sekarang. Jika ia sampai di tanganmu, berarti roda zaman telah berputar." Raden membawa Rama ke ruang bawah rumahnya, tempat deretan manuskrip kuno tersusun rapi di rak kayu jati. Di dinding tergantung lukisan tokoh-tokoh Jawa kuno, Bre Wirabhumi, Syekh Siti Jenar, dan di sudut paling gelap, sosok misterius berjubah merah dengan sorot mata tajam, Sabdo Palon. "Sebelum Majapahit runtuh," kata Raden, Sabdo Palon meninggalkan pesan pada para pujangga bahwa suatu hari ajarannya akan dicari kembali. Tapi hanya mereka yang bisa membaca dengan hati yang bersih yang akan mengerti. Ia menyalakan lampu minyak dan membuka halaman tertentu dari naskah itu. Di sana terdapat peta simbolik yang menunjukkan 7 titik di Pulau Jawa, disebut sebagai 7 Cakra Nusantara. "Lihat," ujar Raden sambil menunjuk pada tanda di tengah peta. "Gunung Lawu berada di titik utama. Tapi ada garis halus menuju Borobudur. Lalu terus ke selatan hingga Samudra Hindia. Ini bukan peta wilayah, melainkan peta energi." Rama terpana. Ia mulai menyadari bahwa serat Sabda Jati mungkin bukan sekadar teks spiritual, melainkan peta kesadaran, petunjuk kebangkitan jiwa manusia Nusantara. Selama 3 hari, Rama tinggal di rumah Raden Reksanegara, belajar membaca aksara dan makna tersembunyi di setiap bait serat itu. Semakin dalam ia memahami, semakin jelas baginya bahwa ajaran Sabdo Palon berbicara tentang kesatuan manusia dengan alam, dan harmoni antara jiwa serta semesta. Namun di bagian akhir naskah, ada peringatan aneh. Jika manusia kembali menyentuh sabda ini sebelum waktunya, maka kegelapan akan lebih dulu datang sebelum cahaya. Rama merasa merinding. Ia bertanya pada Raden, "Apakah artinya ini ancaman?" Raden menggeleng. "Bukan ancaman, tapi keseimbangan. Sebelum kebangkitan, selalu ada ujian. Dunia harus hancur dalam keangkuhannya sendiri sebelum ia mengenal kesadaran sejati." Ketika Rama berpamitan, Raden memberinya sebuah jimat kecil berbentuk lingkaran api. "Ini lambang Sang Sabda," katanya. "Jaga baik-baik. Jika suatu hari dunia bergetar, tanda ini akan memancarkan cahaya." Dalam perjalanan kembali ke Lawu, Rama menatap jimat itu lama. Ia tidak tahu apa arti sebenarnya, tapi hatinya mengatakan sesuatu yang besar sedang menanti. Malam mulai turun di atas hamparan sawah Yogyakarta, dan di langit, seberkas cahaya merah tampak menembus awan, seolah menandai awal dari babak baru perjalanan batinnya. Ia tak tahu, naskah yang kini disimpannya bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan benih kebangkitan spiritual yang kelak mengguncang dunia. Di kejauhan, Gunung Lawu berdiri diam, menunggu waktu di mana sabda itu akan kembali bersuara. Jejak yang terhapus waktu. Hujan turun pelan di pagi hari ketika Rama Wiradipa kembali tiba di lereng Lawu. Embun menggantung di daun teh, sementara udara pegunungan membawa aroma tanah basah dan kayu pinus. Namun hari itu, ketenangan yang biasa menenangkan hatinya terasa lain. Ada sesuatu yang berputar di pikirannya, tentang peta 7 titik yang digambar dalam serat Sabda Jati, tentang kata-kata Raden Reksanegara, dan tentang jimat berbentuk lingkaran api yang kini tergantung di lehernya. Empu Jagatnala sudah menunggunya di pendapa. Tatapannya tajam, namun ada gurat kelelahan di wajahnya. "Kau sudah membuka jalan yang lama terkunci," katanya tanpa salam. Sekarang, sabda itu mulai bergema kembali. Rama duduk di hadapannya, lalu menceritakan seluruh pertemuannya di Yogyakarta. Empu mendengarkan dengan diam,
hanya sesekali mengangguk pelan. Ketika Rama menyebut tentang 7 titik di peta, mata tua itu memancarkan cahaya. 7 titik itu, katanya lirih, adalah jejak yang dulu pernah dijaga oleh 7 penjaga kesadaran. Mereka disebut Sapta Rasa. Namun, seiring runtuhnya Majapahit, mereka lenyap dari catatan sejarah. Rama terpaku. Apakah mereka masih ada? Empu menghela napas panjang. Jejak mereka mungkin sudah terkubur, tapi tidak benar-benar hilang. Sebab ajaran yang lahir dari kesadaran tak bisa musnah. Ia hanya bersembunyi di dalam jiwa manusia. Beberapa hari kemudian, Rama mulai menelusuri catatan tambahan yang ditemukan di balik naskah kuno. Di sana tertulis simbol-simbol yang menyerupai aksara kuno India dan Tibet, seolah menunjukkan bahwa ajaran Sabdo Palon pernah menyeberang jauh dari Nusantara. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari bukti lebih jauh. Ia berangkat ke Museum Sonobudoyo di Yogyakarta, berharap menemukan keterkaitan lintas budaya itu. Di ruang arsip museum, seorang kurator muda bernama Ratna Prabasari membantu Rama menelusuri dokumen kuno yang jarang dibuka. Mereka menemukan naskah berbahasa Sanskerta berjudul Cakra Jnana Parvata, Gunung Pengetahuan Kesadaran. Di dalamnya disebut tentang guru dari Selatan Timur yang membawa ajaran tentang manusia cahaya dan keseimbangan antara bumi dan langit. Ratna mengangkat alis. Ini menarik. Dalam naskah India kuno, tidak ada wilayah yang disebut Selatan Timur, kecuali yang menunjuk arah Nusantara. Rama menatap tulisan itu lama. Apakah mungkin Sabdo Palon pernah ke sana? Ratna menjawab. Atau murid-muridnya. Jejak ajarannya mungkin menyeberang bersama para pelaut Majapahit. Malam itu mereka berdiskusi panjang di bawah lampu minyak. Dari arsip-arsip layaran kuno, ditemukan pula catatan ekspedisi rahasia yang disebut Nusa Paramarta, rombongan rohaniwan Majapahit yang dikirim untuk menyebarkan ilmu cahaya ke barat. Tapi seiring datangnya masa kolonial, semua catatan tentang ekspedisi itu dihapus dari sejarah resmi. Hanya tersisa simbol-simbol samar yang mengarah pada pegunungan Himalaya. Keesokan harinya, Rama bermimpi lagi. Ia melihat lautan luas, kapal besar berlayar ke arah barat, dan di geladaknya berdiri sosok berjubah merah dengan tongkat api. Suara itu bergema di kepalanya. Sabdo bukanlah suara, melainkan getaran yang menjembatani dunia. Ketika ia terbangun, jimat di lehernya memancarkan cahaya redup yang perlahan padam. Ia kembali menemui Empu Jagatnala, menceritakan semuanya. Sang empu tersenyum tipis. Kau sudah menyentuh pintu yang dijaga waktu. Tapi hati-hati, semakin dalam kau melangkah, semakin tipis batas antara dunia nyata dan alam gaib. Rama kemudian memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke luar negeri. Namun sebelum berangkat, Empu Jagatnala memberinya satu pesan terakhir. Jika kau ingin menemukan kebenaran, jangan hanya mencari di buku atau naskah. Dengarkan getaran bumi, karena sabda sejati berdiam di sana. Di malam keberangkatannya, Rama berdiri di tepi telaga Sumber Wening. Bulan purnama memantul di permukaan air, menyoroti wajahnya yang tenang tapi gelisah. Ia tahu, perjalanan berikutnya tidak hanya akan menyingkap sejarah, tapi juga mengguncang keyakinannya sendiri tentang realitas. Ketika angin dari puncak Lawu bertiup membawa aroma dupa dan tanah, Rama memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu, getaran halus yang menjalar dari bumi ke dadanya. Suara samar terdengar, seperti bisikan masa lalu. Sabdo Palon ora ninggal tanah Jawa, nanging sabdane ngumbara ing jagat. Rama membuka matanya. Hujan telah reda, dan di langit, cahaya merah samar kembali tampak di balik awan. Ia tahu, jejak yang terhapus waktu kini mulai muncul kembali, memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Sabda yang tak pernah padam. Langit Yogyakarta berwarna kelabu ketika Rama Wiradipa meninggalkan tanah Jawa menuju perjalanan berikutnya. Dalam hatinya masih terngiang pesan Empu Jagatnala. Dengarkan getaran bumi, karena sabda sejati berdiam di sana. Kalimat itu menjadi kompas batin yang menuntunnya menembus batas antara penelitian ilmiah dan pencarian spiritual. Ia bukan lagi hanya seorang peneliti,
tetapi seorang peziarah kesadaran. Beberapa minggu kemudian, langkahnya menuntun ke Sendang Sono, sebuah tempat ziarah sunyi di lereng menoreh. Di sana, air mengalir dari celah batu, jernih dan tenang. Rama merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat itu. Suasana hening yang menembus jantung kesadaran. Ia datang bukan sebagai peneliti, melainkan sebagai pencari makna. Sore itu, di bawah pohon beringin tua yang rimbun, Rama duduk bersila. Air sendang memantulkan wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan semesta seolah berbicara dalam diam. Ia mengatur napas perlahan, mencoba memasuki keheningan yang lebih dalam. Tapi semakin ia diam, semakin kuat suara-suara samar bergema di pikirannya. Suara masa lalu, doa, dan kidung yang seolah datang dari jauh. Lalu, di tengah keheningan itu, sebuah bisikan halus terdengar di antara desir angin. Sabdo itu bukan kata. Ia adalah cahaya dalam kesadaran manusia. Rama membuka mata, dan di hadapannya berdiri sosok berjubah merah. Wajahnya tenang, matanya bercahaya, dan senyumnya lembut namun dalam. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, hanya keheningan yang penuh makna. "Apakah engkau, Sabdo Palon?" tanya Rama lirih. Sosok itu menatapnya lama, kemudian berkata, "Aku hanyalah cermin. Yang kau lihat adalah bagian dari dirimu sendiri yang telah lama tertidur." Rama terdiam. Suara itu tidak terdengar melalui telinga, melainkan langsung ke dalam pikirannya, seperti gema yang menyatu dengan napasnya. Sosok berjubah merah itu melangkah ke arah sendang, lalu menunjuk ke permukaan air yang tenang. "Lihatlah," katanya. "Apa yang kau lihat?" "Bayanganku," jawab Rama. "Itu bukan bayangan," ujar sosok itu lembut. "Itu sabda." Sabdo bukan suara yang keluar dari mulut, melainkan cahaya yang lahir dari hati. Ketika manusia lupa mendengarkan hatinya, sabda pun padam. Dan ketika dunia dipenuhi kebisingan, hanya mereka yang berani diam yang dapat mendengar kembali. Air sendang tiba-tiba beriak meski tidak ada angin. Rama melihat bayangan-bayangan lain di dalamnya. Istana Majapahit yang terbakar, para biksu berjalan di sepanjang pantai selatan, dan kapal-kapal berlayar menembus kabut menuju barat. Ia melihat masa lalu dan masa depan bergulung jadi satu, membentuk lingkaran tak berujung. Sosok berjubah merah itu kembali berbicara. Zaman akan berputar lagi, dan manusia akan mencari cahaya di luar dirinya. Tapi mereka tak akan menemukannya, karena sabda ada di dalam. Tugasmu bukan untuk menyebarkan agama baru, tapi untuk membangunkan kesadaran yang telah lama tidur. Rama ingin bertanya lebih banyak, namun tiba-tiba cahaya di sekitar sosok itu semakin terang. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, meninggalkan aroma dupa yang samar. Hanya jimat di lehernya yang kini berdenyut pelan, seolah hidup. Hari-hari berikutnya, Rama menghabiskan waktu di Sendang Sono, mencatat setiap pengalaman yang dialaminya. Tapi semakin ia menulis, semakin ia merasa tulisannya tidak mampu menangkap kebenaran yang ia rasakan. Ia mulai memahami bahwa kebenaran spiritual tidak bisa dipaparkan seperti fakta sejarah. Ia hanya bisa dialami. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Rama kembali bermeditasi di tepi sendang. Ia menutup mata, mendengarkan suara air dan jantungnya sendiri. Tiba-tiba ia melihat cahaya merah kecil berputar di dadanya. Cahaya itu berdenyut pelan, lalu meluas, menembus tubuh dan menyatu dengan bumi di bawahnya. Ia merasakan dirinya bukan lagi sebagai satu individu, melainkan bagian dari aliran besar kehidupan. Dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, ia mendengar kembali suara itu. Sabdo yang sejati tidak pernah padam. Ia hanya menunggu manusia kembali mengenali dirinya. Ketika Rama membuka mata, air sendang berkilau oleh cahaya bulan. Ia tahu pengalaman itu bukan halusinasi. Di hatinya kini menyala pemahaman baru. Sabdo Palon bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan kesadaran kolektif Nusantara yang akan bangkit ketika manusia siap kembali hidup dalam keseimbangan. Keesokan harinya, Rama meninggalkan Sendang Sono dengan langkah ringan. Ia tidak membawa apa-apa selain buku catatannya dan jimat yang kini hangat di dada.
Di sepanjang perjalanan menuju Trowulan, ia melihat langit berubah warna keemasan, seolah seluruh alam memberi restu pada langkahnya. Ia tahu, pertemuannya di Sendang Sono hanyalah awal dari pengungkapan yang lebih besar. Karena di Trowulan, di balik reruntuhan Majapahit, menunggu gerbang waktu yang akan membuka rahasia asal mula semua sabda. Gerbang waktu Majapahit. Fajar menyingsing di atas hamparan ladang tebu Mojokerto ketika Rama Wiradipa menapaki jalan menuju Trowulan, bekas jantung Majapahit yang kini hanya tersisa reruntuhan batu bata merah dan sunyi yang pekat. Ia datang bukan sebagai wisatawan sejarah, melainkan sebagai seseorang yang tengah mencari kunci waktu, gerbang yang konon menghubungkan masa kini dengan masa kejayaan spiritual Nusantara. Di tangannya, Rama menggenggam peta tua hasil penelitiannya atas serat Sabda Jati. Di tengah peta itu, terdapat simbol lingkaran dengan 7 garis melintang, tanda yang menunjukkan lokasi Candi Tikus, pusat penyucian air pada masa Majapahit. Namun Empu Jagatnala pernah berpesan, yang kau cari tidak terlihat oleh mata biasa. Candi hanyalah kulit, tetapi di bawah tanahnya bersemayam napas sejarah. Ketika matahari mencapai puncak, Rama tiba di area candi. Suara burung dan desir angin menambah kesan mistis tempat itu. Ia duduk di tepi kolam, memandangi bayangan air yang memantulkan langit biru. Perlahan ia merasakan getaran halus, semacam denyut yang berasal dari bawah tanah, seolah bumi di tempat itu masih bernapas. Ia mengeluarkan jimat lingkaran api dari lehernya, dan cahaya lembut segera terpancar darinya. Ini tempatnya, bisiknya pelan. Malam itu, setelah pengunjung meninggalkan kawasan candi, Rama menyalakan dupa di 4 penjuru kolam. Ia duduk bersila, menatap ke dalam air, dan mulai bermeditasi sambil melafalkan mantra dari naskah kuno. Sabda Jati Ananing Urip, Ananing Cahya, Ananing Sangkan Paraning Dumadi. Suaranya mengalun pelan, menyatu dengan suara jangkrik dan desir malam. Perlahan, dunia di sekitarnya berubah. Udara menebal, bintang-bintang tampak berputar, dan dari permukaan air muncul kilatan cahaya merah keemasan. Rama merasakan dirinya ditarik ke dalam pusaran waktu. Dalam sekejap, ia tidak lagi duduk di tepi kolam, melainkan berdiri di tengah istana megah yang diterangi obor. Ia melihat halaman luas, prajurit bersenjata, dan aroma dupa yang memenuhi udara. Di singgasana batu duduk seorang raja berwibawa, bermahkota emas, dengan mata yang tajam dan tenang. Di sisi kirinya berdiri seorang lelaki berjubah merah dengan tongkat kayu. Wajahnya sama seperti sosok yang muncul di Sendang Sono. Sabdo Palon, bisik Rama, hampir tak percaya. Sang Raja, Raden Brawijaya V, berbicara kepada Sabdo Palon dengan nada penuh kebimbangan. Majapahit telah retak, katanya. Orang-orang meninggalkan ajaran leluhur. Apa yang harus kulakukan? Sabdo Palon menatapnya lama sebelum menjawab. Kerajaan yang dibangun di atas batu akan runtuh, tetapi kerajaan yang dibangun di dalam hati manusia tidak akan musnah. Waktu kita belum tiba. Biarkan api padam agar manusia mencari cahayanya sendiri. Suara mereka menggema, dan Rama merasa dadanya bergetar hebat. Ia melihat Sabdo Palon mengangkat tongkatnya, menggambar lingkaran api di udara, lalu berkata dengan lantang. Ketika bumi terguncang dan manusia lupa siapa dirinya, aku akan kembali, bukan untuk menguasai, tetapi untuk membangunkan kesadaran yang tidur. Cahaya dari tongkat itu menyilaukan, dan tiba-tiba semuanya memudar. Rama tersentak bangun di tepi kolam Candi Tikus. Dupa di sekelilingnya telah padam, tapi lingkaran jimat di lehernya kini berdenyut seperti jantung. Ia terengah-engah, setengah tak percaya dengan apa yang baru dialaminya. Namun bukti penglihatan itu ada di hadapannya. Di permukaan air muncul bayangan lingkaran api yang sama persis dengan simbol pada jimatnya. Di tengah lingkaran itu muncul tulisan halus beraksara Jawa kuno. Cahya ora ilang, mung ketutupan pepeteng. Cahaya tak pernah hilang, hanya tertutup gelap. Keesokan paginya, Rama mengunjungi reruntuhan Candi Brahu. Di sana, ia bertemu seorang penjaga tua yang berkata seolah tahu apa yang baru dialaminya. Anak muda, katanya sambil menatap lembut, yang datang ke sini tanpa niat bersih takkan melihat apa-apa. Tapi kau sudah menembus gerbang waktu.
Majapahit memang telah tiada, tapi rohnya hidup di dalam jiwa orang-orang yang masih mau mendengar sabda. Kata-kata itu mengguncang kesadaran Rama. Ia mulai memahami bahwa kebangkitan Sabdo Palon bukan tentang menghidupkan masa lalu, melainkan mengingatkan manusia akan hakikat dirinya, bahwa setiap jiwa adalah bagian dari kesadaran semesta yang abadi. Menjelang senja, Rama menatap langit barat. Cahaya keemasan menembus celah awan, menyinari reruntuhan Majapahit seperti bara yang hidup kembali. Ia merasa seolah seluruh alam sedang bernafas bersama dalam satu ritme yang sama. Dalam hatinya, suara Sabdo Palon bergema lembut. Majapahit tidak runtuh. Ia beristirahat dalam kesadaran manusia, menunggu waktu untuk bangkit kembali sebagai kerajaan batin. Rama menutup mata, mengingat kembali seluruh perjalanan dari Lawu hingga Trowulan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ada 6 titik lain yang harus ia cari. 6 cakra Nusantara yang akan menyatukan sabda-sabda dari masa lalu menjadi kesadaran baru bagi dunia. Ketika malam turun, ia berjalan meninggalkan Candi Tikus dengan langkah pasti. Di belakangnya, angin membawa suara gamelan samar, seolah Majapahit baru saja mengucapkan selamat jalan kepada pewaris sabda yang telah kembali menapak jalan cahaya. Sabdo Palon dan Rahasia Nusantara. Langit pagi di pelabuhan Gresik berwarna keperakan. Laut beriak lembut, memantulkan cahaya matahari yang perlahan naik dari ufuk timur. Rama Wiradipa berdiri di dermaga, menatap ombak yang memukul tiang-tiang kayu. Setelah penemuannya di Trowulan, hatinya tidak lagi sama. Ia kini memahami bahwa yang sedang ia telusuri bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan denyut kehidupan dari kesadaran purba Nusantara yang masih hidup dalam napas zaman. Empu Jagatnala telah wafat beberapa hari setelah Rama kembali dari Trowulan. Kabar itu datang lewat surat yang dikirim muridnya. Di dalam surat itu hanya ada satu kalimat terakhir dari sang empu. Cahaya telah berpindah ke tanganmu. Kini temukan rahasia 7 cakra Nusantara sebelum sabda benar-benar dibangunkan oleh dunia. Kata-kata itu menjadi kompas baru dalam perjalanan Rama. Ia memutuskan untuk menelusuri 6 titik lainnya dalam peta serat Sabda Jati. Jalur pertama menuntunnya ke Gunung Muria, tempat dahulu para wali menyebarkan ajaran tentang keseimbangan antara langit dan bumi. Di lereng gunung itu, Rama bertemu seorang pertapa tua bernama Ki Suradipa, yang hidup menyepi di sebuah gubuk bambu di tepi hutan kopi. Ki Suradipa menatapnya lama, seolah menilai kedalaman jiwanya sebelum berbicara. Kau datang membawa api lama, katanya. Tapi ingat, rahasia Nusantara bukan untuk dimiliki, melainkan untuk disadari. Ia lalu menggambar simbol di tanah. Bentuknya mirip lingkaran dengan garis berputar menyerupai pusaran air. Inilah Cakra Muria, pusat kesadaran air, lambang keseimbangan antara ketenangan dan gerak. Rama mendengarkan dengan seksama. Sang pertapa kemudian mengajarinya meditasi pernapasan yang meniru aliran sungai. Dalam diam, Rama merasakan tubuhnya seolah mengalir bersama alam. Ketika matanya terpejam, ia melihat peta Nusantara menyala seperti jaringan urat cahaya. Dari Lawu ke Muria, dari Trowulan ke selatan, semuanya terhubung seperti tubuh besar yang sedang terbangun dari tidur panjang. Sabdo Palon tidak hanya penjaga tanah Jawa, ujar Ki Suradipa setelah meditasi itu selesai. Ia adalah penjaga keseimbangan bumi. Setiap titik yang kau cari adalah cakra bumi Nusantara. Ketika semuanya terbangun, dunia akan merasakan getarannya. Setelah berhari-hari tinggal di Gunung Muria, Rama melanjutkan perjalanan ke Gunung Bromo, salah satu titik yang disebut dalam peta serat Sabda Jati sebagai Cakra Agni, pusat elemen api. Di kawah gunung itu, ia bermeditasi di bawah langit malam, sementara gemuruh kawah terdengar seperti napas bumi. Di sana, ia melihat penglihatan aneh, lautan manusia dari berbagai bangsa, berdiri dalam lingkaran besar sambil menyalakan obor. Di tengah lingkaran itu, simbol lingkaran api yang sama muncul, menyala dan berputar, menembus langit. Suara dalam hatinya berbicara, Sabdo akan bangkit bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh dunia. Karena ajaran sejati tidak mengenal batas tanah. Rama terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Semua tanda mengarah pada satu hal.
Ajaran Sabdo Palon adalah pesan universal yang melampaui waktu dan bangsa. Ia mulai menulis naskah berjudul Kesadaran Nusantara, sebuah refleksi tentang hubungan manusia, alam, dan jiwa semesta. Dalam naskah itu, Rama menulis, manusia modern berlari mengejar langit, namun lupa akar di bumi. Padahal rahasia hidup terletak pada keseimbangan keduanya. Itulah ajaran Sabdo Palon, ilmu cahaya yang berakar di tanah, menjulang ke langit. Selama berminggu-minggu, ia menelusuri titik-titik cakra lain, Goa Selarong di Yogyakarta, Pura Luhur Uluwatu di Bali, dan Puncak Tambora di Sumbawa. Di setiap tempat ia menemukan pola yang sama, energi halus yang terasa hidup, kadang muncul dalam bentuk getaran, kadang dalam mimpi yang mengulang pesan yang sama. Cahaya akan bangkit dari timur. Ketika tiba di Bali, Rama bertemu komunitas spiritual internasional yang sedang belajar meditasi Nusantara kuno. Mereka mengenalnya dari tulisan-tulisan blog yang diam-diam telah ia unggah selama perjalanannya. Salah satu dari mereka, seorang wanita asal India bernama Mira Ananda, berkata dengan mata berbinar, "Ajaranmu seperti yang kami pelajari dari Upanishad, tapi lebih lembut, lebih membumi. Ini bukan agama baru, ini cara hidup." Rama tersenyum. Ia tahu ajaran itu bukan miliknya. Ia hanyalah pengingat. "Bukan ajaranku," katanya, "tapi sabda yang telah lama berdiam di bumi kita." Malam itu, di bawah langit Bali yang bertabur bintang, mereka bermeditasi bersama di tepi laut. Ombak bergulung, angin membawa aroma dupa dan bunga Kamboja. Rama menutup mata dan merasakan seluruh bumi bergetar lembut. Ia melihat Nusantara bersinar seperti obor besar di tengah lautan dunia, pusat cahaya baru bagi kesadaran manusia. Suara itu kembali bergema di dadanya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Sabdo ora mung gaib. Sabdo iku getaran urip. Yen manungsa eling, jagat bakal tangi. Sabda bukan hal gaib. Sabda adalah getaran hidup. Jika manusia sadar, semesta pun akan terbangun. Ketika membuka mata, Rama melihat semua peserta meditasi duduk dalam keheningan yang penuh damai. Di cakrawala, cahaya merah keemasan mulai muncul, menandai fajar baru bagi bumi. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Yang telah dimulai di lereng Lawu kini telah menjelma menjadi gerakan kesadaran yang tak lagi bisa dihentikan. Gerakan Sabdo Palon, dari legenda kuno menuju kebangkitan spiritual global. Jalan menuju cahaya. Angin pagi di Bandara Ngurah Rai terasa asing bagi Rama Wiradipa. Ia membawa tas kecil berisi naskah, Kesadaran Nusantara, beberapa pakaian sederhana, dan sepotong batu kecil dari Kawah Bromo. Batu itu ia simpan sebagai penanda perjalanan batin. Tujuannya kini bukan lagi sekadar penelusuran sejarah, melainkan ziarah kesadaran. Ia hendak mencari pantulan ajaran Sabdo Palon di tanah lain, mengikuti bisikan halus yang terus bergema dalam jiwanya. Sabdo iku getaran urip. Yen manungsa eling, jagat bakal tangi. Penerbangan pertama membawanya ke Bodh Gaya, India, tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Saat duduk di bawah pohon yang sama, Rama merasakan keheningan yang menembus waktu. Di sekitarnya, para peziarah dari berbagai bangsa berdoa dalam bahasa yang berbeda-beda, namun getaran spiritualnya sama. Ketenangan yang muncul dari kesadaran akan kesatuan hidup. Seorang biksu tua bernama Tenzin Norbu menghampirinya, melihat kalung batu yang tergantung di leher Rama. "Kau datang dari timur jauh," katanya lembut. Rama mengangguk. Mereka berbincang lama di bawah sinar matahari sore. Tenzin mendengarkan kisah tentang Sabdo Palon dengan seksama, lalu berkata, "Apa yang kau sebut Sabdo adalah apa yang kami sebut Dharma Dhatu. Ruang kesadaran murni di mana semua realitas bersumber. Nama boleh berbeda, tapi kebenaran sejati tidak pernah terpisah." Rama terdiam. Ia merasa seolah satu simpul besar dalam peta spiritual dunia mulai terbuka. Ia mulai memahami bahwa Sabdo Palon bukan sekadar legenda lokal, tetapi perwujudan dari getaran universal yang menyelimuti seluruh bumi. Perjalanan berikutnya membawanya ke Lhasa, Tibet, menembus dataran tinggi bersalju. Di sana, Rama bertemu para lama di sebuah biara kecil. Salah satu lama, Rinpoche Dorje,
memperlihatkan gulungan mandala kuno bergambar pola spiral dengan 7 lingkaran. Ketika Rama memperhatikannya lebih dekat, ia terkejut. Pola itu identik dengan 7 cakra Nusantara dalam serat Sabda Jati. Ini mandala bumi, jelas Dorje. 7 lingkaran ini mewakili pusat energi dunia. Banyak tradisi mengatakan pusat itu kini berpindah ke arah timur Laut Samudra Hindia, dekat tanahmu. Apakah maksudmu Nusantara? Tanya Rama. Rinpoche tersenyum. Mungkin. Alam semesta sedang bergeser. Kesadaran baru akan muncul dari tanah yang lama dianggap tidur. Cahaya akan datang dari sana. Kata-kata itu menghentak hatinya. Semua tanda yang ia temui, dari Lawu, Trowulan, Muria, hingga Bromo, ternyata berhubungan dengan peta kesadaran global. Nusantara bukan sekadar tanah leluhur, tetapi jantung spiritual dunia yang sedang berdenyut kembali. Dari Tibet, Rama melanjutkan ke Kyoto, Jepang, tempat ia dijemput oleh Mira Ananda yang kini menjadi rekannya dalam perjalanan ini. Mereka mengunjungi kuil Kiyomizu-dera, berdiri di tepi tebing dengan pemandangan kota yang berkilau di bawahnya. Di dalam aula kayu yang sunyi, seorang pendeta Shinto menunjukkan kepada mereka sebuah cermin perunggu tua, simbol Kagami, yang melambangkan kebenaran diri. Di sini, kata sang pendeta, kami percaya bahwa roh bumi dan langit menyatu dalam pantulan cermin. Siapapun yang menatapnya dengan hati jernih akan melihat wajah sejati alam. Rama menatap cermin itu. Awalnya hanya bayangannya sendiri, tapi perlahan wajahnya berubah menjadi sosok berpakaian putih, dengan tatapan lembut dan senyum misterius, Sabdo Palon. Ia tidak takut, justru terasa damai. Suara itu bergema dalam dirinya. Rama, sabda bukan tentang siapa yang berbicara, tapi tentang kesadaran yang mendengar. Kau hanyalah saluran. Bumi telah memilihmu untuk membuka pintu cahaya. Air mata menetes di pipinya. Mira menggenggam tangannya, seolah merasakan getaran yang sama. Sejak hari itu, mereka memutuskan untuk menyebarkan ajaran Sabdo Palon dalam bentuk baru, bukan sebagai agama, melainkan gerakan kesadaran global bernama Gerakan Cahaya Timur. Mereka mulai dengan mengadakan pertemuan kecil di Kyoto, menghadirkan praktisi meditasi, ilmuwan, dan seniman dari berbagai negara. Rama berbicara tentang kesadaran Nusantara, tentang bagaimana manusia harus kembali selaras dengan bumi. Kata-katanya sederhana, namun menggetarkan hati semua yang hadir. Sabdo Palon bukan masa lalu, ujarnya. Ia adalah masa depan yang telah menunggu manusia untuk sadar. Kita tidak perlu mencari Tuhan di langit, karena sesungguhnya cahaya itu telah lama bersemayam di dalam diri dan tanah tempat kita berpijak. Suasana ruangan berubah hening, namun hangat. Salah satu ilmuwan asal Jerman mendekatinya setelah acara selesai dan berkata, "Apa yang Anda katakan sangat mirip dengan teori medan kesadaran kuantum. Tapi Anda menyampaikannya dengan bahasa puisi." Rama tersenyum. Puisi dan ilmu pengetahuan sama, keduanya berusaha memahami cahaya. Dari Kyoto, berita tentang gerakan cahaya timur menyebar cepat melalui dunia maya. Ribuan orang mulai mengikuti ajarannya. Meditasi bumi, penghormatan terhadap alam, dan kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari semesta, bukan penguasanya. Tanpa disadari, ajaran Sabdo Palon telah melampaui batas legenda dan menjelma menjadi gerakan spiritual global. Namun, Rama tahu perjalanan ini belum selesai. Di suatu malam di tepi sungai Kamogawa, ia bermimpi tentang lautan luas yang menyala, dan suara lembut berkata, "Sangkan paraning dumadi bakal kaulang manungsa. Nanging elinga, cahaya ora bisa tanpa peteng." Asal dan tujuan hidup akan diajarkan pada manusia. Namun ingat, cahaya tak akan pernah berdiri tanpa bayangan. Rama terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia sadar, gelombang besar sedang datang. Cahaya telah bangkit, namun kegelapan pun akan muncul untuk mengujinya. Bayang di balik cahaya. Angin musim gugur berembus pelan di Kyoto ketika Rama Wiradipa berdiri di balkon penginapan kayu tempat ia dan Mira Ananda tinggal. Cahaya senja menembus pepohonan mapel yang mulai memerah, menimbulkan kilau keemasan di seluruh halaman. Gerakan cahaya timur kini telah menyebar luas.
Video ceramah Rama diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dari Berlin hingga Sao Paulo, dari New York hingga Denpasar, orang-orang mulai mengutip ajarannya tentang keseimbangan manusia dan bumi. Namun di balik ketenaran itu, Rama mulai merasakan sesuatu yang menggelisahkan, getaran halus yang tak selaras, seperti denting gamelan yang satu nadanya fals di tengah harmoni. Mira memperhatikan kegelisahan itu. "Rama," katanya lembut, "kau sudah menyalakan banyak cahaya, tapi lihatlah, banyak yang mulai menyalakan api atas nama cahaya itu." Ia menunjukkan layar ponselnya, rekaman sekelompok pengikut di Amerika Selatan melakukan ritual ekstrim dengan mengatasnamakan ajaran Sabdo Palon. Mereka menari di tengah api, mengucapkan mantra yang bukan berasal dari ajaran asli. Sebagian bahkan menyebut Rama sebagai Nabi Timur. Rama terdiam lama. "Itu bukan yang kumaksudkan," katanya lirih. "Sabdo bukan untuk disembah. Sabdo adalah kesadaran yang harus dihidupi." Namun penyebaran di dunia maya berjalan di luar kendali. Banyak orang mengutip ajarannya setengah-setengah, menafsirkan simbol Nusantara secara mistis tanpa memahami maknanya. Di beberapa tempat, muncul pemimpin karismatik yang mengklaim mendapat Wahyu Sabdo Palon, versi mereka sendiri. Rama mulai menerima undangan dari berbagai media, konferensi internasional, bahkan tawaran politik dari pihak-pihak yang ingin menjadikan gerakan itu sebagai alat kekuasaan. Ia menolak semuanya, tapi tekanan semakin besar. Dunia tampaknya haus akan simbol, bukan makna. Suatu malam, Rama dan Mira mengadakan pertemuan tertutup di kuil Kiyomizudera. Mereka mengundang beberapa pengikut terdekat dari berbagai negara untuk membahas arah gerakan ini. Di tengah ruangan berlantai tatami, aroma dupa menyelimuti udara. Rama berbicara dengan suara tenang namun tegas. Sabdo Palon bukan ajaran untuk membentuk agama baru. Ia adalah cermin bagi kesadaran manusia. Begitu kita menjadikannya dogma, maka cahaya akan berubah menjadi bayangan. Seorang peserta muda dari Eropa, tampak gelisah, bertanya, "Tapi, Guru Rama, dunia butuh pegangan. Bukankah lebih baik kita mendirikan lembaga resmi agar ajaran ini tidak diselewengkan?" Rama menatapnya dalam-dalam. "Begitu kau membangun dinding untuk menjaga kebenaran, dinding itu akan memenjarakan cahaya." Mira menambahkan dengan lembut, "Cahaya sejati tak bisa diorganisir. Ia hidup di dalam hati setiap orang yang sadar." Namun tak semua setuju. Beberapa peserta keluar dari pertemuan itu dengan wajah kecewa. Dalam hitungan minggu, muncul pecahan gerakan baru yang menamakan diri Sabdo Baru, yang menafsirkan ajaran Rama secara keras. Mereka menganggap diri sebagai pewaris sejati kebangkitan spiritual Nusantara. Media global segera mencium aroma sensasi. Tajuk berita bermunculan, "Sabdo Palon Movement Splits, the Prop Head of the East denies his own followers." Rama menatap layar berita itu dengan tatapan kosong. Ia tahu, setiap cahaya besar selalu memanggil bayangannya sendiri. Suatu malam di tepi sungai Kamogawa, ia bermeditasi seorang diri. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah dan air. Dalam keheningan itu, sosok berpakaian putih muncul kembali di hadapannya, Sabdo Palon. Wajahnya tenang, matanya dalam seperti samudra. "Rama," suara itu bergema di dalam dada. "Apa yang kau takutkan?" Rama menunduk. "Sabdo, aku takut ajaran ini berubah menjadi keserakahan. Aku takut manusia menukar kesadaran dengan kekuasaan." Sabdo tersenyum. "Itu selalu terjadi. Setiap zaman akan menyalakan api dan bayangan sekaligus. Tugasmu bukan menghapus kegelapan, tapi menjaga agar cahaya tetap menyala." Bagaimana caranya? Dengan tidak berjuang melawan. Air tidak melawan api, tapi menenangkan panasnya. Biarkan bayangan berjalan, tapi jangan biarkan hatimu ikut gelap. Ketika penglihatan itu menghilang, Rama merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, inilah ujian terakhir dari ajaran Sabdo Palon, ujian antara keikhlasan dan ego. Beberapa bulan kemudian, Rama dan Mira memutuskan untuk meninggalkan sorotan publik. Mereka menutup pusat kegiatan di Kyoto dan pindah ke tempat terpencil di pinggiran Bali,
di sebuah rumah bambu di tepi hutan mangrove. Di sana, mereka melanjutkan ajaran Sabdo Palon dalam bentuk paling sederhana, menanam pohon, mengajarkan anak-anak desa tentang bumi, dan mengajak orang-orang kembali hening di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Gerakan Cahaya Timur tetap hidup, tapi kini tanpa wajah tunggal. Orang-orang melanjutkannya secara bebas, tanpa pemimpin. Pesannya menyebar seperti benih di tanah luas, tak terikat, tapi berakar. Pada suatu pagi, ketika matahari naik dari ufuk timur, Rama menatap laut yang berkilau. Ia tahu Sabdo Palon telah menunaikan janjinya. Legenda itu telah menjelma menjadi kesadaran global, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena bumi sendiri yang ingin bangun dari tidur panjangnya. Dalam hati, ia berbisik pelan. Cahaya telah menembus bayangan. Dan di kejauhan, angin membawa gema suara lembut dari masa lalu. Yen manungsa eling, jagat bakal tangi. Jika manusia sadar, semesta akan terbangun. Sabdo Palon, cahaya yang kembali. Pagi itu, kabut turun lembut di tepi hutan mangrove di Bali. Udara lembab membawa aroma laut dan tanah basah. Rama Wiradipa duduk di beranda rumah bambu, menatap matahari yang perlahan naik dari balik garis cakrawala. Rambutnya telah mulai memutih, namun matanya masih menyala seperti dulu, tenang dan dalam. Di sampingnya, Mira Ananda menyiapkan teh jahe hangat, sementara burung-burung laut beterbangan rendah di atas air. Tidak ada lagi kamera, tidak ada lagi sorotan media. Hanya kehidupan yang sederhana, senyap, namun penuh makna. Sudah bertahun-tahun sejak mereka meninggalkan panggung dunia. Gerakan Cahaya Timur kini hidup tanpa pemimpin, menyebar seperti akar yang menjalar diam-diam di bawah tanah. Di berbagai penjuru bumi, orang-orang mulai mempraktikkan ajaran kesadaran bumi dalam bentuk mereka sendiri. Ada yang menanam pohon setiap bulan sebagai bentuk meditasi, ada yang mengajarkan keheningan di tengah kota bising, dan ada pula ilmuwan yang menulis teori baru tentang hubungan kesadaran dan ekologi. Semuanya berpangkal pada benih yang ditanam Rama, ajaran tentang eling lan waspada, sadar dan awas terhadap kehidupan. Namun di tengah ketenangan itu, Rama merasakan getaran aneh di udara. Seperti bumi sedang bernafas lebih cepat dari biasanya. Cuaca berubah tak menentu, laut naik perlahan, dan burung-burung mulai terbang ke arah yang tak biasa. Suatu malam, dalam meditasi, ia mendengar suara yang telah lama tak muncul, suara Sabdo Palon. Wektu wis teka, Rama, jagat wis wiwit tangi. Nanging sing tangi ora mung cahaya, uga bayangan. Waktunya telah tiba, Rama. Dunia mulai terbangun. Namun yang terbangun bukan hanya cahaya, tetapi juga bayangan. Rama membuka mata dengan napas bergetar. Ia tahu pesan itu bukan sekadar simbolis. Dunia sedang berada di ambang perubahan besar, bukan hanya secara spiritual, tapi juga fisik. Ia dan Mira memutuskan untuk pergi ke Gunung Lawu, tempat segalanya bermula. Mereka ingin menutup lingkaran perjalanan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perjalanan ke Lawu penuh kenangan. Ketika mereka tiba di kaki gunung, kabut menyelimuti hutan pinus dengan lembut. Rama berjalan perlahan di antara pepohonan, sementara suara serangga malam berpadu dengan desir angin. Di tempat yang dulu dikenal sebagai pertapaan derajat, ia duduk bersila, sama seperti pertama kali ia bermeditasi di sana bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba langit di atas Lawu berubah warna, dari biru gelap menjadi ungu lembut. Angin berhenti berhembus. Dalam diam itu, Rama merasakan kehadiran yang begitu kuat, tidak dalam bentuk tubuh, tapi dalam getaran halus yang memenuhi udara. Cahaya lembut muncul dari tanah, membentuk pusaran seperti cakra besar. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara yang dalam dan hangat, suara Sabdo Palon. Aku ora lunga, Rama. Aku mungaso nganti manungsa ngerti maknane urip. Kowe wis nglakoni sabdaku. Saiki wektu kanggo jagat anyar kawangun saka kesadaran, dudu kekuasaan. Aku tidak pernah pergi, Rama. Aku hanya beristirahat sampai manusia memahami makna hidup. Engkau telah melaksanakan sabdaku. Kini saatnya dunia baru dibangun dari kesadaran, bukan kekuasaan. Cahaya semakin terang.
Rama merasa tubuhnya menjadi ringan, seperti kabut yang hendak larut dalam udara. Mira menggenggam tangannya. Air matanya menetes, tapi wajahnya tenang. "Kau akan pergi?" tanyanya pelan. Rama tersenyum. "Aku tidak pergi, Mira. Aku hanya kembali ke cahaya yang melahirkan kita semua." Ia menutup mata. Dalam keheningan itu, tubuhnya perlahan berpendar, lalu menghilang menjadi partikel cahaya yang menyatu dengan udara. Mira tersisa sendiri di lereng Lawu, namun hatinya tidak merasa kehilangan. Ia tahu Rama telah menjadi bagian dari getaran bumi, bagian dari Sabdo Palon itu sendiri. Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang Rama Wiradipa menjadi legenda baru. Anak-anak di desa-desa Bali, Jawa, dan bahkan di luar negeri mendengar cerita tentang seorang lelaki yang berjalan dari gunung ke gunung membawa pesan bumi. Tidak ada patung yang dibuat untuknya. Tidak ada ajaran tertulis yang diresmikan. Hanya jejak kesadaran yang terus tumbuh di hati manusia. Di berbagai kota dunia, gerakan kecil bermunculan, komunitas kesadaran bumi, Circle of Light, gerakan Sabdo Planetari. Semua berbagi satu keyakinan bahwa manusia dan bumi bukan dua hal yang terpisah. Bahkan ilmuwan dari lembaga internasional mulai menggunakan istilah kesadaran Nusantara untuk menggambarkan konsep kesatuan ekologi dan spiritualitas global. Mira, yang kini menua dengan rambut perak dan senyum lembut, hidup di rumah bambu mereka di Bali. Ia mengajar anak-anak menanam bakau dan meditasi sederhana setiap pagi. Kadang malam-malam, ia berjalan ke tepi laut dan memandangi bintang-bintang. Di antara suara ombak, ia kadang mendengar gema lembut suara Rama. "Sabdo iku ora tau mati. Sabdo mungalih wujud. Saka tembung dadi cahaya." Sabda tidak pernah mati. Sabda hanya berganti wujud, dari kata menjadi cahaya. Dan ketika fajar merekah, sinar matahari pertama yang menembus cakrawala tampak seperti matahari baru bagi dunia. Dunia yang telah belajar dari kesadaran kuno Nusantara. Dunia yang perlahan memahami bahwa peradaban sejati bukan dibangun dengan besi dan api, melainkan dengan keseimbangan dan cinta terhadap bumi. Di saat itu, legenda Sabdo Palon benar-benar hidup kembali, bukan sebagai sosok, bukan sebagai bayangan masa lalu, melainkan sebagai getaran cahaya yang merasuki hati seluruh umat manusia. Fajar Nusantara pun menyala, menyatukan langit dan bumi, masa lalu dan masa depan. Dan di udara, seolah terdengar bisikan terakhir dari cahaya itu. "Yen manungsa eling, jagat bakal tangi. Lan saiki, jagat wis tangi." Jika manusia sadar, semesta akan terbangun. Dan kini, semesta telah terbangun.